Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Natasha Francisca. Pada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Natasha Francisca dengan NIM 1930306031 akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pasal 37 tentang pedoman umum. Yang pertama, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, pendidikan dalam pengertian ini termasuk yang pertama, pendidikan gelar, yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-gelar, yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialis psikologi, atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Yang ketiga yaitu pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik, yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi, atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Secara umum, pasal 37 ini hanya menjelaskan mengenai definisi dari apa itu pendidikan, apa itu pelatihan, dan juga pendidikan itu memiliki dua kategori, yaitu pendidikan gelar dan pendidikan non-gelar. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Saudara Damsahara Randi Dibona. Baiklah, saya Damsahara Randi Dibona akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pasal 38 rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Analisanya yaitu dari pernyataan tersebut dapat dianalisa bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam pendidikan atau pelatihan bertanggung jawab atas program dan mengadakan langkah-langkah untuk merancang dan memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang layak dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas. Dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih, dan supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan dan atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan selama peserta pendidikan atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan atau pelatihan. Analisanya yaitu dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam pendidikan atau pelatihan, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat dengan materi yang dibahas untuk kemajuan dan pengalaman dalam pendidikan. Dalam pendidikan atau pelatihan, supervisor atau pelatih dipandang penting dan dibutuhkan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam pendidikan atau pelatihan. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyusun program pelatihan dan atau pendidikan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan atau pelatihan. Jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka siapnya mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program.
Analisanya dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam pendidikan atau pelatihan, psikolog atau ilmu psikologi dapat menyusun berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah. Dan dalam pendidikan atau pelatihan, psikolog atau ilmu psikologi dapat menggunakan program yang telah disusun dan mendapatkan izin program tersebut dan mencantumkan nama penyusun program. Yang keempat, psikolog atau ilmu psikologi dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmu psikologi membuat desain pendidikan atau pelatihan, melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Analisisnya yaitu dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan, seorang psikolog atau ilmu psikologi dapat menyusun teori yang relevan sehingga dapat dipahami, dan seorang psikolog atau ilmu psikologi dapat melaksanakan atau melaporkan hasil desain penelitian atau pelatihan yang disusun sesuai dengan standar dan kompetensi ilmiah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh saudari Cici Elvinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Elvinda dengan NIM 19303060010. Ingin melanjutkan materi yaitu pasal 39 dan pasal 40. Pasal 39, keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoretik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Nah, analisanya dalam memberikan pelayanan psikologi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai kewajiban untuk memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan yang telah ditentukan, seperti mengikuti perkembangan kemajuan pengetahuan serta materi yang akan dibahas sesuai dengan bukti empirik dan kajian teoretik. Selanjutnya, pasal 40, yaitu informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika, analisanya dalam memberikan pelayanan psikologi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus meminta atau memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan. Hal ini sudah diatur di dalam standar informed consent, namun ada pengecualian untuk hal-hal tertentu. Nah, pengecualian tersebut yaitu yang pertama, pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Analisanya, dalam memberikan pelayanan psikologi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi, jika tidak mendapatkan persetujuan, diperbolehkan untuk melaksanakan pelatihan yang sudah diatur oleh pemerintah dan hukum. Nah, yang kedua, pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin. Misalnya, syarat untuk kenaikan jabatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Ayu Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Smita dengan NIM 1930306009 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pasal 41 yang mana membahas tentang pengungkapan informasi peserta pendidikan atau pelatihan. Di sini saya akan membahas satu saja. Yang pertama itu psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang menjadi peserta pendidikan atau pelatihan dan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaannya tersebut. Baik, analisa yang dapat saya ambil di sini yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi melindungi peserta dari dampak buruk yang disebabkan oleh keikutsertaannya dalam pendidikan atau pelatihan yang ada.
Selanjutnya saya akan membahas pasal 42 kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang diisyaratkan. Yaitu yang pertama, bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggaraan harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan atau pelatihan yang diisyaratkan program diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan atau pelatihan tersebut. Baik, analisa yang dapat saya ambil di sini, kewajiban peserta pendidikan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang diisyaratkan psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Saudari Cendia Anggreni. Baiklah, saya Cendia Anggreni, NIM 19 30 30 60 11 akan melanjutkan tentang pasal 43 tentang penilaian kinerja peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan atau pelatihan. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Analisa dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menetapkan proses yang spesifik yang berjadwal untuk peserta dalam pelatihan tersebut. Nah, yang kedua, para psikolog atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Nah, analisa dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam pendidikan atau pelatihan, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengevaluasi kinerja peserta berdasarkan persyaratan pada program yang relevan. Nah, yang selanjutnya tentang pasal 44 tentang keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai dan mengevaluasi. Nah, analisa dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam pendidikan atau pelatihan, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta. Nah, yang kedua, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikologi yang lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan minimalkan kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Nah, analisis dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi memiliki hubungan khusus yang harus bertanggung jawab. Bila hal di atas tidak terhindar karena berbagai alasan untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan negatif pada pihak yang terlibat. Sekian materi dari saya.